Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Rumah kecil bercat putih itu berdiri di sudut perumahan sederhana. Halamannya tidak luas, hanya ada beberapa pot bunga yang dirawat Fanny dengan penuh kesabaran. Meski sederhana, suasana rumah selalu terasa hangat dan nyaman. Fanny, seorang wanita berusia 25 tahun, tampak sibuk di dapur pagi itu. Aroma nasi hangat bercampur dengan tumisan sayur mengisi udara. Wajahnya lembut, senyumnya ramah, seolah tidak ada beban yang ia pikul. Ia melangkah pelan dari dapur ke ruang makan, menyiapkan piring dan gelas di meja. Suaminya, Rudy, masih di kamar, bersiap-siap untuk berangkat kerja. Mereka sudah menikah 3 tahun, dan selama itu pula Fanny berusaha keras menjaga rumah tangganya tetap harmonis. Meskipun Rudy bukan dari keluarga yang benar-benar mapan, bagi Fanny, pernikahan bukanlah soal harta. Ia memilih Rudy karena cintanya, dan ia percaya, selama ada kepercayaan dan kesetiaan, semua bisa dijalani bersama. Rudy keluar dari kamar dengan kemeja biru muda dan celana bahan hitam, rambutnya disisir rapi. Wajahnya tampak lelah. Mungkin karena pekerjaan yang semakin menuntut akhir-akhir ini. Fanny menatapnya sambil tersenyum, lalu menuangkan teh hangat ke cangkir. "Sudah siap kerja, Mas?" tanyanya lembut. Rudy mengangguk, duduk di kursi sambil menghela napas. "Iya, Van. Kayaknya hari ini bakal panjang. Banyak laporan yang harus aku selesaikan." Fanny hanya mengangguk, lalu menata lauk di meja. Ia sudah terbiasa mendengar keluhan itu. Baginya, menemani Rudy dengan perhatian sederhana adalah bagian dari tugasnya sebagai istri. Meski dalam hati ia juga kadang merasa letih, ia tidak pernah menunjukkan. Setelah sarapan singkat, Rudy pamit. Fanny mengantarnya sampai ke depan pintu, menatap punggung suaminya yang berjalan menuju motor. Setiap kali Rudy berangkat kerja, Fanny selalu berdoa dalam hati agar suaminya diberi kemudahan. Hari-hari Fanny banyak diisi dengan aktivitas rumah tangga. Ia bukan tipe wanita yang gemar keluar rumah tanpa tujuan. Setelah selesai membereskan piring, ia mencuci pakaian, menjemur, lalu membersihkan rumah. Semua dikerjakan dengan sabar, meski kadang tubuhnya lelah. Di sela-sela itu, ia menyempatkan diri membaca buku atau menulis catatan kecil di buku harian yang sudah lama ia miliki. Kehidupan rumah tangganya bersama Rudy terlihat tenang dari luar. Mereka tidak pernah ribut besar. Jika ada perbedaan pendapat, biasanya bisa diselesaikan dengan pembicaraan sederhana. Fanny selalu menanamkan dalam dirinya untuk tidak membesarkan masalah kecil. Namun, satu hal yang membuat Fanny sering menahan perasaan adalah hubungannya dengan Rini, ibu mertua yang tinggal tidak jauh dari rumah mereka. Rini adalah wanita parubaya dengan sifat keras dan mulut tajam. Ia sering meremehkan Fanny secara halus, bahkan kadang terang-terangan. Meski begitu, Fanny selalu berusaha menghormatinya, karena baginya, seorang menantu tetap harus tahu diri. Sore itu, setelah semua pekerjaan rumah selesai, Fanny duduk di teras sambil menyiram bunga. Pikirannya melayang pada masa awal pernikahannya dengan Rudy. Saat itu, Rini tidak sepenuhnya setuju dengan pilihan anaknya. Ia merasa Fanny bukan pasangan yang tepat karena latar belakang keluarganya biasa-biasa saja. Tapi karena Rudy bersikeras, akhirnya pernikahan itu tetap berlangsung. Kenangan itu membuat hati Fanny sedikit perih. Meski sudah berusaha, ia tahu di mata Rini, dirinya tidak pernah cukup. Namun ia memilih diam, tidak ingin menambah masalah. Menjelang malam, Rudy pulang dengan wajah lelah. Fanny menyambutnya dengan senyum. Mereka makan malam bersama, mengobrol sebentar, lalu Rudy segera tertidur di kamar. Fanny menatap wajah suaminya yang terlelap, lalu menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Ada rasa bahagia, tapi juga ada kekosongan yang perlahan tumbuh di hatinya. Hari-hari berikutnya berjalan hampir sama. Fanny menjalani rutinitas, Rudy sibuk bekerja, dan Rini sesekali datang berkunjung. Setiap kali Rini datang, suasana rumah berubah. Perkataannya sering menyakitkan meski dibungkus senyuman tipis. Fanny hanya bisa menahan diri. Suatu pagi, Rini datang tanpa memberi kabar. Fanny yang sedang membersihkan ruang tamu terkejut melihatnya sudah berdiri di depan pintu. Wajah Rini tegas,
Rambutnya disanggul rapi. Pakaiannya mewah meski hanya untuk berkunjung sebentar. Fanny, kamu masih di rumah terus aja? Nggak bosan? Perempuan zaman sekarang itu harus bisa cari uang. Jangan cuma ngandelin suami. Ucap Rini sambil melangkah masuk tanpa menunggu izin. Fanny terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Saya lagi ngerjain pekerjaan rumah, Bu. Kalau semua beres, nanti saya coba pikirkan lagi soal itu. Rini hanya mendengus. Ia berjalan-jalan di dalam rumah, melihat-lihat seolah sedang menilai sesuatu. Rumahmu kecil banget, Van. Rudy itu harusnya bisa dapat rumah lebih bagus kalau kamu bisa bantu cari penghasilan. Kasihan anak saya kerja keras sendirian. Kalimat itu menusuk hati Fanny. Ia tahu maksud mertuanya bukan sekadar saran, tapi sindiran. Namun, ia tidak membalas. Ia memilih menunduk, menahan semua rasa yang bergolak dalam dada. Ketika Rudy pulang sore itu, Fanny tidak langsung menceritakan kedatangan Rini. Ia tidak ingin suaminya tertekan. Baginya, menjaga ketenangan rumah tangga lebih penting daripada melampiaskan sakit hati. Tapi jauh di dalam, Fanny mulai merasa bahwa pernikahannya tidak sesempurna seperti yang ia bayangkan dulu. Ada celah kecil yang perlahan melebar, dan ia tidak tahu bagaimana menutupnya. Malam itu, saat Rudy sudah tertidur, Fanny duduk sendirian di ruang tamu. Lampu redup membuat bayangan tubuhnya memanjang di dinding. Ia menatap buku harian di pangkuannya, menuliskan apa yang ia rasakan hari itu. Setiap kata yang ia tulis adalah luapan hati yang tidak bisa ia ungkapkan pada siapapun. Ia menuliskan tentang cintanya pada Rudy, tentang sakit hatinya pada sikap Rini, dan tentang rasa takut yang pelan-pelan tumbuh. Di luar, hujan turun deras. Suara tetesan air menimpa genteng, membuat suasana semakin hening. Fanny menutup bukunya, menarik napas panjang, lalu memeluk dirinya sendiri. Dalam hati, ia berdoa agar semuanya tetap baik-baik saja. Pagi itu matahari bersinar cerah. Sinarnya menembus gorden tipis di jendela kamar. Fanny terbangun lebih awal dari biasanya, matanya masih terasa berat, tetapi pikirannya sudah penuh dengan daftar pekerjaan rumah yang harus ia selesaikan. Perlahan ia bangkit, melipat selimut, lalu berjalan ke dapur. Aroma kopi hitam segera memenuhi ruangan, aroma yang selalu mengingatkannya pada kebiasaan Rudy setiap pagi. Namun pagi itu berbeda. Ketika Fanny menyiapkan sarapan, Rudy tidak muncul seperti biasanya. Jam sudah menunjukkan pukul 7. Dan biasanya Rudy sudah duduk di meja makan sambil memainkan ponselnya. Fanny menoleh ke arah kamar, lalu mengetuk pintu pelan. "Mas, sarapannya sudah siap," ucapnya lembut. Tidak ada jawaban. Fanny membuka pintu perlahan. Rudy masih terbaring di tempat tidur. Matanya terpejam, namun bukan karena masih ingin tidur. Di meja kecil di samping tempat tidur, ponselnya menyala, terlihat beberapa notifikasi pesan masuk. Wajah Rudy tampak lelah. Alisnya berkerut seolah ada beban berat yang menghantui pikirannya. "Mas, sudah jam 7 lewat. Nanti telat kerja," kata Fanny lagi, kali ini lebih pelan. Rudy membuka matanya, menatap Fanny sekilas, lalu bangkit dengan malas. Iya, Van. Aku bangun. Lagi capek aja, kerjaan kantor makin banyak." Fanny tidak bertanya lebih jauh. Ia tahu belakangan ini suaminya sering pulang larut malam, berdalih banyak pekerjaan. Fanny percaya, meski dalam hatinya ada rasa cemas yang tidak bisa ia hilangkan. Ia hanya bisa mengangguk, lalu kembali ke dapur untuk menata piring. Saat sarapan, Rudy lebih banyak diam. Ia hanya menjawab singkat setiap kali Fanny mencoba mengajaknya bicara. Sesekali, ia memainkan ponselnya di bawah meja, seolah tidak ingin Fanny melihat. Fanny mencoba berpura-pura tidak memperhatikan, meski hatinya terasa digelitik rasa curiga. "Mas, nanti pulang jam berapa?" tanya Fanny akhirnya, berusaha terdengar biasa saja. Rudy menaruh sendok, lalu menatapnya sebentar. "Kayaknya malam lagi. Ada rapat sama atasan. Kamu nggak usah nunggu, tidur aja dulu." Fanny mengangguk pelan. "Baik, Mas." Seusai sarapan, Rudy terburu-buru berangkat. Fanny berdiri di depan pintu, menatap punggungnya yang semakin jauh. Ada perasaan aneh yang sulit ia jelaskan, semacam jarak yang pelan-pelan tumbuh di antara mereka. Hari-hari berikutnya berjalan hampir sama. Rudy semakin jarang pulang tepat waktu.
Jika pulang, wajahnya lelah, matanya sayu, dan ia lebih banyak memilih tidur daripada mengobrol. Fanny mencoba memahami, meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanyalah karena pekerjaan. Namun jauh di dalam hatinya, ia mulai merasa kesepian. Malam itu, hujan turun deras. Fanny duduk sendirian di ruang tamu, menunggu Rudy pulang. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, namun suaminya belum juga datang. Ia mencoba menelepon, tapi panggilannya tidak dijawab. Ia menghela napas panjang, menatap hujan yang menetes di luar jendela. Pikirannya melayang pada kata-kata Rini beberapa hari sebelumnya. Rudy itu kerja keras sendirian. Kamu cuma di rumah. Coba kalau kamu bisa bantu cari uang, mungkin dia nggak akan segitu capeknya. Kalimat itu kembali menusuk, membuat Fanny merasa bersalah meski ia tahu ia sudah melakukan banyak hal di rumah. Akhirnya sekitar pukul 12, Rudy pulang. Pakaian basah karena hujan, wajahnya muram. Fanny bergegas menyambut, mengambil handuk, lalu menyodorkannya. Mas, cepat ganti baju. Nanti masuk angin. Rudy hanya mengangguk tanpa berkata banyak. Ia langsung masuk kamar, meninggalkan Fanny yang masih berdiri di ruang tamu dengan perasaan campur aduk. Keesokan paginya, Rini datang berkunjung. Kali ini ia tidak sendirian, melainkan bersama 2 orang kerabatnya. Mereka masuk dengan langkah percaya diri, berbicara keras seolah rumah itu milik mereka. Fanny menyambut dengan sopan, menyiapkan teh dan kue seadanya. Rini duduk di kursi ruang tamu, menatap sekeliling dengan pandangan menilai. Van, Rudy kok jarang pulang sekarang? Jangan-jangan kamu kurang bisa bikin dia betah di rumah, katanya sambil tertawa kecil, disambut tawa tipis dari kerabatnya. Pipi Fanny memanas. Ia tersenyum kaku, mencoba menahan diri. Rudy memang banyak pekerjaan, Bu. Saya selalu berusaha buat dia nyaman di rumah. Rini menatapnya tajam. Kalau kamu bisa pintar cari uang, mungkin anak saya nggak harus kerja sampai larut malam. Kamu pikir, jadi istri itu cukup cuma masak sama nyuci? Dunia sudah berubah. Van, jangan ketinggalan zaman. Kerabat Rini ikut mengangguk, menambahkan komentar yang membuat Fanny semakin terpojok. Namun ia hanya duduk diam, menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Baginya, melawan hanya akan memperburuk keadaan. Setelah Rini dan kerabatnya pergi, Fanny duduk sendirian di ruang tamu. Hatinya perih, dadanya sesak. Ia merasa semua usahanya tidak pernah cukup. Ia ingin bercerita pada Rudy, tapi ia tahu suaminya sedang sibuk, dan ia takut dianggap mengadu. Malam itu, ketika Rudy pulang lebih awal dari biasanya, Fanny mencoba membuka pembicaraan. Mas, tadi ibu datang. Katanya kamu jarang pulang. Saya khawatir kamu capek banget. Rudy menghela napas, menatap istrinya sebentar lalu memalingkan wajah. Van, aku capek banget kalau tiap hari dengerin ibu ngomong. Kamu jangan terlalu ambil hati, ya. Anggap aja angin lalu. Tapi Mas, Fanny ragu, ingin mengatakan apa yang ia rasakan, tapi kata-kata terhenti di tenggorokan. Aku serius, Van. Aku nggak mau ada pertengkaran gara-gara masalah sepele. Aku kerja buat kita juga, bukan buat yang lain. Jadi tolong, jangan ditambah dengan keluhan, ucap Rudy, suaranya terdengar dingin. Fanny terdiam. Ia ingin protes, ingin mengatakan bahwa dirinya bukan sekadar mengeluh. Namun melihat wajah Rudy yang lelah, ia memilih menahan diri. Ia tahu jika ia memaksa, percakapan itu bisa berubah menjadi pertengkaran. Malam itu, Fanny kembali duduk sendirian di ruang tamu. Buku hariannya terbuka di pangkuannya. Ia menuliskan semua yang terjadi hari itu. Setiap kata adalah untaian rasa yang tidak bisa ia ucapkan pada siapapun. Ia menulis tentang rasa sepi, tentang Rudy yang semakin jauh, tentang Rini yang terus menyudutkannya. Ketika ia selesai menulis, matanya basah oleh air mata. Ia menutup buku itu erat-erat, lalu memeluknya seolah buku itu satu-satunya tempat ia bisa bersandar. Pagi itu Fanny bangun lebih awal. Ia sudah terbiasa menyiapkan segala sesuatu sebelum Rudy berangkat kerja. Dapur kecil itu kembali ramai oleh suara gemericik air, aroma nasi hangat, dan tumisan sederhana yang ia siapkan dengan penuh cinta. Meski tubuhnya letih karena tidur larut malam, wajahnya tetap tenang, tersenyum kecil sambil memotong sayuran.
Rudy keluar kamar dengan kemeja kusut, wajahnya tampak muram. Fanny langsung menghampirinya. "Mas, sarapan sebentar ya. Biar ada tenaga sebelum berangkat." Namun Rudy hanya menatap sekilas, lalu duduk dengan pandangan kosong. Ponsel di tangannya lebih menarik perhatiannya dibandingkan meja makan yang sudah rapi. Fanny berusaha menahan perasaan, tetap menatap piring sambil pura-pura tidak melihat sikap dingin suaminya. Ketika mereka makan, suasana terasa canggung. Rudy hanya menjawab singkat, tidak ada kehangatan seperti dulu. Fanny mencoba membuka percakapan kecil tentang tanaman di halaman, tentang cucian yang baru ia jemur, namun tidak ada tanggapan berarti. Rudy seakan hadir secara fisik, tapi jiwanya jauh entah di mana. Usai sarapan, Rudy terburu-buru pamit. Fanny hanya bisa berdiri di depan pintu, menatap punggung suaminya yang menghilang di tikungan. Perasaan hampa kembali merayap di hatinya. Ia menggenggam erat ujung bajunya, menahan air mata yang hampir jatuh. Siang harinya, ketika Fanny sedang menjemur pakaian, suara langkah tergesa datang dari arah gerbang. Rini, ibu mertua, muncul dengan wajah masam. Tanpa permisi, ia masuk rumah, langsung menuju ruang tamu. "Van, kamu ada di rumah?" Suara Rini terdengar nyaring. Fanny buru-buru menaruh keranjang cucian, lalu menghampiri. "Ada, Bu. Mau minum teh? Saya bikinkan dulu." "Tidak usah repot. Aku cuma sebentar," jawab Rini ketus. Matanya menyapu seisi rumah, seolah menilai sesuatu. Fanny duduk dengan sopan di kursi seberang. "Ada perlu apa, Bu?" tanyanya hati-hati. Rini menegakkan badan, menyilangkan tangan di dada. "Aku cuma mau bilang, kamu jangan bikin Rudy makin capek. Dia kerja keras siang malam, tapi kamu di rumah santai saja. Kamu pikir masak dan nyapu cukup buat jadi istri?" Perasaan Fanny seperti ditampar. Ia mencoba tersenyum, meski hatinya sakit. "Saya berusaha, Bu. Semua pekerjaan rumah saya urus, supaya Rudy bisa tenang." "Tapi itu tidak cukup, Van," suara Rini meninggi. "Kamu harus bisa bantu cari uang. Lihat sekelilingmu, banyak istri yang kerja sambil tetap bisa urus rumah. Jangan egois, jangan cuma ngandelin anak saya." Fanny menunduk. Kata-kata itu menusuk hatinya, membuat dadanya sesak. Ia ingin menjelaskan bahwa ia memang pernah mencoba mencari pekerjaan, tapi Rudy sendiri yang melarang karena tidak ingin istrinya terlalu lelah. Namun ia tahu, apapun yang ia katakan tidak akan mengubah pandangan Rini. Rini berdiri, menatapnya tajam. "Kalau kamu terus begini, jangan salahkan kalau Rudy suatu saat bosan. Aku tidak mau lihat anakku sengsara." Setelah berkata demikian, Rini keluar tanpa menoleh lagi. Pintu tertutup keras, meninggalkan Fanny yang terdiam di kursi, matanya berkaca-kaca. Ia merasa begitu kecil, seolah semua usahanya tidak berarti apa-apa. Hari-hari setelah itu, kedatangan Rini semakin sering. Setiap kali datang, selalu ada kalimat menyakitkan yang terlontar. Kadang tentang masakan Fanny yang dianggap terlalu sederhana, kadang tentang rumah yang terlalu kecil, atau bahkan penampilan Fanny yang dinilai kurang menarik untuk ukuran seorang istri. "Lihat dirimu, Van. Kamu harusnya bisa dandan lebih cantik. Jangan cuma pakai daster. Bagaimana kalau Rudy bosan melihatmu?" ujar Rini suatu sore, membuat Fanny terdiam dengan pipi panas. Fanny hanya bisa menahan diri. Ia selalu menjawab dengan sopan, tidak pernah membantah. Dalam hatinya, ia ingin berteriak, ingin melawan, tapi rasa hormat pada mertua selalu menahannya. Ia lebih memilih memendam rasa sakit itu sendirian. Malam hari, saat Rudy pulang, Fanny ingin menceritakan semua. Tapi ketika ia melihat wajah lelah suaminya, semua kata menguap. Ia takut jika ia bercerita, Rudy akan menganggapnya sebagai istri yang suka mengadu. Maka ia hanya tersenyum, menyiapkan makan malam, dan menyimpan luka itu dalam hati. Namun, luka yang dipendam lama-lama berubah menjadi beban berat. Fanny mulai sering duduk sendirian di ruang tamu, menatap kosong ke arah pintu, menunggu Rudy pulang. Setiap detik terasa panjang, setiap jam seperti menguji kesabarannya. Ia menulis di buku harian, mencoba menyalurkan rasa sakit lewat tinta. Tetapi semakin banyak ia menulis, semakin ia menyadari bahwa hubungannya dengan Rini tidak pernah benar-benar baik. Pernah suatu kali,
Rini datang ketika Rudy ada di rumah. Dengan suara manis, ia berbicara baik-baik di depan anaknya, seolah tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar pada Fanny. Rudy yang tidak tahu apa-apa hanya tersenyum, mengira ibunya dan istrinya rukun. Fanny terpaksa ikut tersenyum, meski dalam hatinya terasa perih. Setelah Rini pulang, Fanny hanya bisa duduk termenung. Ia merasa terjebak dalam lingkaran yang tidak bisa ia putus. Rudy tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan Fanny tidak punya keberanian untuk mengungkapkannya. Ia takut suaminya akan berpihak pada ibunya, dan ia yang akan dianggap bersalah. Semakin lama, hubungan Fanny dan Rini seperti bara dalam sekam. Dari luar terlihat tenang, tapi di dalamnya penuh ketegangan. Setiap kata, setiap tatapan, selalu membawa luka baru. Fanny hanya bisa berharap suatu saat keadaan akan berubah, meski ia tahu harapan itu semakin tipis. Hari-hari berikutnya terasa semakin menyesakan bagi Fanny. Setelah pertemuan di ruang tamu yang meninggalkan jejak luka batin mendalam, ia berusaha tetap menjalani aktivitas rumah tangga seperti biasa. Pagi hari, ia masih menyiapkan sarapan untuk Rudy meski perasaan hatinya sudah tercabik-cabik. Sementara itu, sikap Rudy justru semakin menunjukkan perubahan yang nyata. Ia lebih banyak diam, jarang memandang Fanny dengan lembut seperti dulu, dan seringkali menghindari percakapan yang panjang. Suasana meja makan menjadi dingin. Sendok dan garpu beradu dengan piring porselen. Suara-suara kecil yang biasanya tak begitu diperhatikan kini terdengar begitu jelas di telinga Fanny. Ia duduk di seberang Rudy, menatap wajah suaminya yang tampak lelah namun lebih sering terlihat sibuk dengan ponselnya daripada berbincang dengannya. Fanny mencoba membuka percakapan kecil. "Rudy, kamu mau aku masak apa malam ini?" Tanyanya pelan dengan nada penuh harap. Rudy hanya mendengus sambil terus menggulir layar ponselnya. "Apa aja. Aku nggak terlalu peduli. Jangan ribet." Jawaban itu menohok hati Fanny. Ia menunduk, menggenggam erat sendoknya agar air matanya tidak jatuh di depan suaminya. Padahal dulu, setiap kali Fanny bertanya soal makanan, Rudy selalu tersenyum manis dan berkata, "Apapun masakanmu, aku suka. Aku makan dengan hati, bukan cuma lidah." Ingatan itu kini terasa seperti ejekan pahit. Hubungan mereka yang dulu hangat, kini semakin renggang. Fanny merasakan jarak yang kian melebar, meski mereka duduk di meja yang sama. Setiap kali Rudy selesai makan, ia langsung berdiri, mencuci tangan sebentar, lalu bergegas keluar rumah dengan alasan kerja atau bertemu rekan. Fanny seringkali mendapati suaminya pulang larut malam dengan wajah lelah. Namun aroma parfum asing kadang masih menempel samar pada bajunya. Di sisi lain, Rini mulai semakin sering datang ke rumah dengan berbagai alasan. Kadang ia mengatakan ingin menemani menantunya, tapi sikapnya jelas menunjukkan lebih banyak mengatur daripada mendukung. Ia sering menyindir cara Fanny mengurus rumah, mengkritik masakan, bahkan meremehkan caranya berpenampilan. Suatu sore, Rini datang dengan langkah tergesa sambil membawa beberapa kantong belanjaan. "Fanny, aku tadi habis ke butik. Aku lihat banyak baju bagus. Kamu nggak bosan pakai baju sederhana terus?" Menantu Rini harus kelihatan mewah, biar nggak malu kalau keluar sama suami. Fanny yang sedang menyapu ruang tamu hanya tersenyum kaku. Ia tahu maksud mertuanya bukan untuk memujinya, melainkan merendahkannya. "Makasih, Bu, tapi saya nyaman dengan pakaian yang sederhana," jawabnya tenang. "Nyaman?" Rini tertawa pendek. Nada suaranya penuh sinis. Nyaman itu kalau orang sudah mapan. Kalau masih numpang hidup dari suami, sebaiknya turuti saja keinginannya. Jangan bikin dia bosan. Apalagi sekarang Rudy sudah punya banyak pilihan di luar sana. Kamu harus pintar jaga diri. Kalimat itu menusuk dada Fanny seperti sembilu. Ia menahan napasnya, mencoba tetap tenang. Namun hatinya bergetar hebat. Ia sadar betul maksud Rini. Suaminya bisa saja sudah ada perempuan lain yang lebih menarik. Fanny hanya bisa menunduk, menyembunyikan matanya yang mulai berkaca-kaca. Malam harinya, ketika Rudy pulang, Fanny mencoba membicarakan hal itu. Ia mendekat dengan hati-hati, duduk di samping suaminya yang tengah menonton televisi. "Rudy, aku merasa ibu sering salah paham sama aku. Dia seakan-akan gak percaya aku bisa jadi istri yang baik. Kamu bisa nggak bicara sama beliau?" Rudy mendengus tanpa menoleh. "Ngapain dibahas lagi? Jangan lebay deh. Ibu cuma ngomong gitu doang, kamu aja yang terlalu sensitif."
Bukan begitu, Rudy. Aku cuma... Udah, potong Rudy dengan nada tinggi. Aku capek pulang kerja. Bukan buat dengar keluhan kamu tiap malam. Kalau kamu nggak kuat jadi istri, bilang dari awal. Fanny terdiam. Hatinya hancur mendengar kata-kata kasar itu keluar dari mulut Rudy. Ia ingin berteriak, ingin menangis, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Ia hanya bisa menunduk, membiarkan air matanya jatuh tanpa bisa dibendung lagi. Malam itu, Fanny tidur dengan punggung membelakangi suaminya. Ia menangis dalam diam, sementara Rudy asyik dengan ponselnya hingga larut. Di layar ponsel Rudy, sebuah nama muncul berulang kali. Pesan masuk dari seseorang yang membuatnya tersenyum samar, sesuatu yang tak pernah lagi ia tunjukkan pada istrinya. Beberapa hari kemudian, konflik kembali memanas. Rini tiba-tiba masuk ke kamar tanpa mengetuk, memergoki Fanny sedang menghitung beberapa catatan keuangan rumah tangga. Apa yang kamu hitung-hitung itu? Jangan sampai uang anakku kamu kelola sembarangan. Fanny menghela napas. Ini catatan pengeluaran rumah, Bu. Semua jelas, tidak ada yang disembunyikan. Rini meraih kertas itu dan menatapnya penuh curiga. Jangan-jangan kamu juga nyimpen uang diam-diam, ya? Kamu pikir aku nggak tahu cara menantu suka sembunyi-sembunyi? Bu, jangan berpikir begitu. Saya tidak pernah. Cukup. Aku nggak percaya begitu saja. Rini menyobek salah satu kertas catatan itu dengan kasar, membuat hati Fanny terasa perih. Malam itu, Fanny kembali mencoba berbicara dengan Rudy, berharap suaminya bisa menenangkan keadaan. Namun, yang ia dapatkan hanyalah sikap dingin. Kenapa sih kamu ribut terus sama ibu? Kalau kamu nggak bisa bikin dia nyaman, jangan salahkan aku kalau aku lebih sering pergi. Aku benci rumah yang isinya cuma pertengkaran. Kalimat itu menjadi cambuk terkeras bagi Fanny. Ia merasa tak lagi punya tempat di hati suaminya. Sementara itu, Rini semakin berkuasa di dalam rumah, seakan semua keputusan ada di tangannya. Fanny benar-benar terpojok, seakan hidupnya berada di persimpangan yang penuh duri. Namun jauh di lubuk hatinya, Fanny mulai menyimpan sebuah tekad. Ia tidak ingin selamanya menjadi korban. Ia tahu, selama ini ia diam karena menghargai pernikahan dan keluarga. Tapi jika semuanya terus dibiarkan, dirinya hanya akan semakin diinjak. Ia harus menemukan cara untuk bangkit. Di tengah malam yang hening, saat Rudy sudah terlelap, Fanny duduk di depan meja kerjanya. Ia membuka buku catatan yang selama ini menjadi tempat ia menulis setiap kejadian, setiap ucapan yang menyakitkan, dan setiap perlakuan yang ia terima. Air matanya jatuh di atas kertas, tapi di balik itu ada kobaran semangat yang mulai tumbuh. Suatu hari, aku akan tunjukkan kalau aku bukan wanita lemah. Mereka boleh meremehkan aku sekarang, tapi saat waktunya tiba, mereka akan tahu siapa yang sebenarnya terluka dan siapa yang harus menanggung akibatnya. Kalimat itu ia bisikan pada dirinya sendiri sebelum menutup buku catatannya. Pagi itu suasana rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Fanny sudah bangun lebih awal, seperti biasa menyiapkan sarapan sederhana untuk Rudy. Namun, meja makan kosong, kursi yang seharusnya ditempati suaminya masih rapi tanpa ada tanda-tanda Rudy akan duduk. Ia menunggu beberapa menit, berharap Rudy akan keluar kamar. Tapi waktu terus berjalan, jam dinding sudah menunjukkan pukul 7 pagi, sementara suara mesin mobil Rudy terdengar sudah menyala dari garasi. Fanny buru-buru keluar kamar, hanya untuk mendapati Rudy sudah berpakaian rapi dengan jas kerjanya. Ia bahkan tidak menoleh saat Fanny muncul di pintu. Rudy, sarapannya sudah aku siapkan, ucap Fanny sambil berusaha tersenyum. Aku nggak lapar, jawab Rudy singkat. Ia langsung membuka pintu dan melangkah keluar. Rudy, tunggu sebentar. Aku cuma mau. Namun pintu sudah tertutup, meninggalkan Fanny dalam kesunyian. Suara mobil menjauh, meninggalkan jejak luka yang kian dalam. Fanny berdiri beberapa saat di depan pintu, menatap kosong ke arah jalanan. Perasaan di dadanya semakin berat. Ia tahu Rudy sengaja menghindarinya. Setiap hari jarak mereka kian melebar, seakan tak ada lagi ruang untuk percakapan, apalagi kehangatan. Tak lama kemudian, Rini datang dengan wajah cerah, seolah tidak menyadari kesedihan menantunya. Ia membawa beberapa tas belanja dan langsung menaruhnya di sofa. Fanny, tadi aku jalan-jalan sebentar ke mall. Ada diskon besar, jadi aku borong beberapa barang. Oh iya,
Kamu nggak usah khawatir soal biaya. Aku pakai kartu tambahan Rudy. Fanny menoleh cepat. Kartu tambahan Rudy? Tanyanya hati-hati. Rini tertawa kecil. Ya jelas. Kamu pikir aku nggak punya akses keuangan anakku? Aku ini ibunya, Fanny. Kalau aku perlu sesuatu, Rudy selalu kasih. Lagi pula, aku pakai uangnya juga untuk hal-hal penting kok. Kamu jangan merasa semua harus lewat kamu. Kamu itu hanya istri, sementara aku ini ibunya. Kata-kata itu menancap tajam di hati Fanny. Ia mencoba menahan diri, tapi sulit baginya untuk tidak merasa diremehkan. Rini dengan mudah menggunakan uang rumah tangga tanpa pertimbangan. Sementara Fanny setiap hari harus menghitung cermat pengeluaran agar tetap seimbang. Hari demi hari, Fanny semakin menyadari bahwa situasi finansial rumah tangganya mulai terganggu. Ia menemukan beberapa tagihan yang membengkak, transaksi besar yang tidak pernah ia lakukan. Setiap kali ia mencoba membicarakannya dengan Rudy, jawaban yang ia dapat selalu sama, itu urusan kecil, jangan lebay. Ibu lebih tahu cara mengatur. Puncaknya terjadi suatu malam ketika Rudy pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya tampak letih, tapi ada senyum samar di bibirnya, senyum yang tak pernah lagi ia tunjukkan pada Fanny. Ketika Fanny mencoba menanyakan perihal tagihan listrik yang menunggak, Rudy langsung meledak. Kamu itu kenapa sih selalu ngomongin uang? 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 Aku kerja tiap hari. Aku tahu mana yang harus dibayar. Jangan ikut campur urusan keuangan kalau nggak ngerti. Fanny terdiam. Air matanya kembali mengalir. Bukan karena kata-kata Rudy saja, tapi juga karena menyadari betapa jauh mereka sudah berubah. Dulu, setiap masalah keuangan selalu mereka bahas bersama. Kini, seakan ada tembok tebal yang membatasi. Rini, yang mendengar pertengkaran dari ruang tamu, masuk dengan langkah angkuh. Rudy, kamu nggak usah dengerin keluhan Fanny terus. Menurutku, dia terlalu cerewet. Wanita itu tugasnya melayani suami, bukan ngatur-ngatur urusan rumah yang besar. Lagi pula, aku lihat kamu makin capek akhir-akhir ini. Mungkin karena kebanyakan dengerin omelan istri. Rudy menghela napas panjang, lalu menatap ibunya dengan wajah letih tapi penuh pengertian. Iya, Bu. Aku juga merasa gitu. Fanny merasa dadanya sesak. Kata-kata Rudy seakan pisau yang menusuk jantungnya. Ia tak hanya kehilangan kepercayaan suaminya, tapi juga posisinya sebagai istri dalam rumah ini. Perlahan-lahan, ia merasa seakan ia hanyalah tamu yang tidak diinginkan. Di kamar, Fanny duduk sendirian. Ia memeluk lututnya, mencoba meredam tangis yang terus menyeruak. Bayangan wajah Rudy yang dulu penuh cinta berkelebat dalam pikirannya. Ia bertanya-tanya, di mana suaminya yang dulu berjanji akan melindunginya dalam suka dan duka? Mengapa semua begitu cepat berubah? Namun di tengah tangisnya, ada satu hal yang mulai ia sadari. Jika ia terus membiarkan dirinya diperlakukan seperti ini, ia akan hancur. Ia harus menemukan jalan untuk bangkit, meski hatinya masih penuh luka. Malam itu, Fanny mulai membuka laptopnya. Ia meneliti lagi transaksi keuangan rumah tangga yang selama ini dicatatnya. Matanya menelusuri angka demi angka, hingga ia menemukan sesuatu yang membuat jantungnya berdegup kencang. Ada pengeluaran dalam jumlah besar, digunakan untuk hal-hal yang tidak pernah ia ketahui. Bukan hanya untuk belanja Rini, tapi juga transfer ke rekening asing dengan nama yang tidak dikenalnya. Matanya membelalak. Tangannya bergetar saat mencoba memahami semua ini. Apa yang sebenarnya mereka lakukan di belakangku? Bisiknya pada diri sendiri. Air matanya berhenti mengalir. Berganti dengan rasa waspada, juga tekad yang semakin kuat. Pagi itu, Fanny duduk lama di depan meja kerjanya. Mata lelahnya menatap layar laptop yang masih menampilkan daftar transaksi rekening rumah tangga. Angka-angka itu berderet rapi, tapi setiap baris seakan menampar wajahnya. Ada transfer yang berulang dengan jumlah tidak kecil ke sebuah rekening atas nama Rini Haji, dan beberapa transaksi besar lainnya ke nama asing yang sama sekali tidak dikenalnya. Hatinya mencelos. Tangannya bergetar saat menelusuri lebih jauh. Ada juga pembayaran ke hotel-hotel mewah di dalam dan luar kota, restoran fine dining, bahkan pembelian tiket perjalanan ke luar negeri. Semua tercatat dengan jelas menggunakan kartu tambahan yang entah sejak kapan ada di tangan mertuanya. Ini nggak mungkin cuma belanja biasa, gumam Fanny pelan. Apa yang sebenarnya mereka lakukan dengan uang ini?
Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Rasanya dadanya semakin sesak. Rudy yang dulu begitu sederhana, bahkan sering memuji Fanny karena pandai mengatur uang, kini tampak terjebak dalam pusaran kehidupan yang sama sekali berbeda. Dan Rini, ibu mertuanya, dengan enteng menggunakan uang yang seharusnya untuk kebutuhan keluarga, justru dipakai tanpa pertimbangan. Siang itu, Rini pulang dengan wajah sumringah. Dari tangannya tergantung beberapa kantong belanja bermerek. Fanny, tolong bawain barang-barang ini ke kamar, ya? Capek banget jalan seharian. Fanny memandanginya lama. Ada dorongan kuat dalam dirinya untuk menolak, untuk melawan, tapi ia menahan diri. Ia menunduk, mengangkat belanjaan itu tanpa banyak bicara. Namun, Rini tetap tak berhenti bicara. Kamu tuh beruntung punya suami kayak Rudy. Laki-laki mapan, ganteng, punya posisi bagus. Nggak semua wanita seberuntung kamu. Jadi jangan cuma bisa ngeluh. Rawat diri kamu baik-baik. Kalau nggak, jangan salahkan kalau nanti ada yang lebih menarik perhatian dia. Fanny menggigit bibir bawahnya. Kata-kata itu seperti racun yang perlahan menyebar ke seluruh tubuh. Ia sudah sering mendengar sindiran semacam itu, tapi kali ini terasa lebih menusuk. Seolah Rini sedang memberi kode bahwa sesuatu memang sedang terjadi. Malam harinya, Rudy pulang larut. Fanny duduk di ruang tamu menunggunya. Meski hatinya sudah berkecamuk. Begitu mendengar suara pintu terbuka, ia bangkit dan berdiri. Rudy, kita perlu bicara, ucapnya tegas. Rudy terlihat terkejut, tapi ekspresinya cepat berubah menjadi dingin. Ia menaruh tas kerja di meja tanpa menoleh. Bicara soal apa lagi? Aku capek, Van. Ini soal uang. Aku lihat ada banyak transaksi yang gak jelas. Transfer ke rekening atas nama ibu, lalu ada juga pembayaran hotel, restoran. Semua jumlahnya besar. Rudy, kamu harus jelaskan sama aku. Rudy menghentikan langkahnya. Bahunya menegang, lalu perlahan ia menoleh dengan wajah yang sulit ditebak. Kamu ngintip rekeningku? Aku bukan ngintip. Aku cuma cek catatan keuangan rumah tangga. Itu tanggung jawabku juga sebagai istri. Dan aku lihat ada yang gak wajar. Suasana hening sejenak. Rudy menatap Fanny tajam, matanya berkilat penuh amarah. Kamu itu kebangetan. Gak ada rasa hormat sama sekali. Itu uangku, hasil kerja kerasku. Aku bebas mau pakai untuk apa saja. Kamu gak usah ikut campur. Fanny terkejut mendengar nada suara suaminya yang begitu keras. Tapi, Rudy, itu bukan cuma uangmu. Kita ini keluarga. Semua seharusnya dibicarakan. Apalagi kalau jumlahnya besar. Rudy mendengus. Keluarga? Kalau kamu benar-benar ngerti arti keluarga, kamu harusnya percaya sama aku, bukan malah ngorek-ngorek rekeningku. Air mata mulai mengalir di pipi Fanny. Aku nggak berniat ngorek, Ruth. Aku takut. Aku lihat ada transaksi hotel, restoran mewah. Itu semua buat siapa? Kamu nggak pernah ngajak aku ke sana. Kata-kata itu membuat suasana semakin panas. Rudy terdiam sebentar, lalu tiba-tiba menepuk meja keras hingga Fanny terlonjak. Cukup, Fanny. Jangan tuduh aku yang enggak. Aku capek sama semua sikap kamu. Nggak ada yang salah sama aku atau ibu. Kalau kamu nggak bisa percaya, itu masalah kamu sendiri. Fanny terisak. Ia ingin memeluk suaminya. Ingin mendengar penjelasan jujur, tapi Rudy sudah beranjak masuk kamar tanpa peduli pada air mata istrinya. Malam itu, Fanny duduk sendirian di ruang tamu. Lampu redup membuat bayangan tubuhnya tampak rapuh. Ia memeluk lututnya, menangis dalam diam. Di kepalanya, pertanyaan-pertanyaan terus berputar. Kemana sebenarnya uang itu pergi? Mengapa Rudy begitu defensif? Dan kenapa Rini seakan begitu nyaman menggunakan uang yang bukan haknya? Hari-hari berikutnya semakin memperjelas firasat Fanny. Rudy semakin jarang pulang. Ponselnya selalu ia kunci. Bahkan ia mulai tidur dengan layar ponsel menghadap ke bawah. Fanny beberapa kali melihat Rudy tersenyum saat membalas pesan. Senyum yang tak pernah lagi ia lihat ditujukan padanya. Di sisi lain, Rini makin terang-terangan. Ia pernah bercerita dengan wajah berbinar bahwa ia akan pergi liburan ke Bali bersama teman-teman sosialitanya. Tapi Fanny menemukan bukti lain. Tiket pesawat ganda dengan nama yang tidak asing di matanya.
Nama itu sama dengan penerima transfer yang sering ia lihat di rekening. Seorang wanita bernama Clara. Hati Fanny bergetar hebat. Clara. Nama itu muncul berulang kali. Ia tidak mengenalnya secara pribadi, tapi dari nada transaksinya, jelas perempuan itu bukan orang sembarangan. Jadi ini semua ada hubungannya dengan dia. Fanny berbisik lirih pada dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya, rasa sakitnya bercampur dengan tekad yang mulai menguat. Jika benar suaminya berselingkuh, dan jika benar mertuanya ikut mendukung, maka Fanny harus bersiap. Ia tidak bisa selamanya menangis dalam diam. Ia harus mencari bukti yang lebih jelas. Malam itu, sebelum tidur, Fanny menulis di buku catatannya. Mereka pikir aku akan diam. Mereka pikir aku akan terus diinjak. Aku akan cari tahu semuanya. Dan ketika waktunya tiba, mereka akan menyesal telah meremehkanku. Tangannya bergetar, tapi matanya memancarkan sinar berbeda. Sinar seorang wanita yang mulai bangkit dari luka, bukan hanya untuk melindungi dirinya, tapi juga harga dirinya yang sudah terlalu lama diinjak. Hari-hari yang dilalui Fanny kini penuh dengan rasa was-was. Setiap pagi ia bangun dengan hati berat, mencoba menjalankan rutinitas seperti biasa, tapi pikirannya selalu kembali pada nama yang sama, Clara. Sosok yang selama ini hanya ia lihat dari deretan transaksi rekening. Tapi entah mengapa bayangannya terasa begitu nyata, seakan Clara benar-benar hadir di antara ia dan Rudy. Pagi itu, Rini datang ke rumah dengan dandanan lebih mewah dari biasanya. Perhiasan emas melingkar di leher dan pergelangan tangannya. Parfum mahal semerbak memenuhi ruangan. Fanny yang tengah menyiapkan teh hanya menatap sekilas. Fanny, minggu depan aku nggak ada di rumah. Aku dan beberapa teman mau pergi liburan. Kamu nggak usah pusing. Semua sudah aku atur. Kamu tinggal jaga rumah aja. Ucap Rini santai sambil menyeruput kopi. Fanny menoleh perlahan. Liburan, Bu? Dengan siapa? Oh, tentu saja dengan teman-teman sosialitaku. Kamu nggak usah banyak tanya. Kamu pikir aku harus lapor setiap langkahku ke kamu? Hahaha. Rini tertawa dengan suara keras. Tapi bagi Fanny, ucapan itu bukan sekadar lelucon. Firasatnya semakin kuat bahwa liburan itu ada kaitannya dengan Clara. Terlebih ia sempat melihat printau tiket pesawat yang diletakkan sembarangan di meja beberapa hari lalu. Dua nama tertera jelas, Rini dan Clara. Fanny merasa tubuhnya lemas, namun pikirannya justru semakin fokus. Ia sadar, semua kebusukan ini sedang berlangsung di depan matanya. Ia hanya perlu mencari waktu yang tepat untuk membuktikannya. Siang itu, Rudy pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya tampak tergesa. Ia masuk kamar tanpa banyak bicara. Fanny yang masih menyapu mencoba menahan diri, tapi naluri wanitanya mendorongnya untuk bergerak cepat. Saat Rudy mandi, ia mendekati tas kerja yang ditaruh di meja. Tangannya bergetar ketika membuka resleting, menemukan sebuah map coklat tipis berisi slip transaksi bank dan bukti pembayaran hotel di Jakarta. Matanya membelalak. Ada nama Clara lagi. Kali ini bukan hanya transaksi transfer, tapi jelas tertulis, pembayaran suite deluxe, hotel, atas nama Rudy ke Clara. Air mata Fanny jatuh seketika. Tubuhnya gemetar, tapi ia buru-buru menutup map itu dan mengembalikan ke tempat semula. Suara pintu kamar mandi berderit membuatnya terlonjak, dan ia segera beranjak keluar dengan sapu di tangannya, berpura-pura sibuk. Beberapa menit kemudian, Rudy keluar dengan wajah segar. Ia menatap Fanny sekilas, lalu meraih tasnya kembali. Aku ada urusan. Jangan tunggu aku malam ini. Fanny hanya menunduk. Ia tidak sanggup menatap suaminya. Takut rahasia yang baru ia ketahui terbaca dari matanya. Malam itu, ketika rumah sudah sepi, Fanny duduk di meja kerja sambil menatap buku catatannya. Ia menulis dengan tangan bergetar. Aku punya bukti. Rudy benar bersama wanita itu. Dan ibu mendukungnya. Tapi aku harus sabar. Aku tidak boleh gegabah. Mereka pikir aku akan diam, tapi aku akan menunggu saat yang tepat untuk membuka semuanya. Hari-hari berikutnya, Fanny mulai lebih berhati-hati. Ia tidak lagi langsung menegur Rudy, tidak lagi bertanya banyak hal. Ia berpura-pura tidak tahu, meski hatinya hancur berkeping-keping. Ia menahan diri agar tidak meledak terlalu cepat. Ia sadar, kekuatan terbesar ada pada kesabaran dan bukti yang kuat. Sementara itu, Rini tampak semakin percaya diri.
Ia sering membanggakan rencana liburannya. Bahkan beberapa kali menyebut nama Clara tanpa sadar. Clara itu wanita hebat. Ya, pintar, modern, nggak seperti perempuan-perempuan lain yang ketinggalan zaman. Fanny hanya tersenyum tipis, menyembunyikan hatinya yang perih. Dalam batinnya, ia berjanji akan membalik semua keadaan. Sampai akhirnya hari keberangkatan itu tiba. Rini dengan percaya diri melangkah keluar rumah, membawa koper besar. Fanny ikut membantu mengangkat barang-barang, meski hatinya terbakar. Ia tahu betul, perjalanan itu bukan sekadar liburan. Jangan bikin masalah di rumah. Aku titip Rudy sama kamu. Jangan bikin dia jengkel lagi, ucap Rini sebelum masuk ke mobil. Fanny hanya mengangguk, tanpa ekspresi. Dalam hatinya ia berkata, silakan pergi, Bu. Tapi tunggu saatnya aku yang bicara. Kalian tidak akan bisa selamanya bersembunyi. Di malam harinya, Fanny kembali membuka laptop. Kali ini ia mencari lebih jauh tentang nama Clara, menelusuri media sosial, mencari setiap jejak yang bisa membuktikan siapa perempuan itu sebenarnya. Dan semakin ia menggali, semakin jelas kebenaran itu terlihat. Clara bukan sekadar teman. Ia adalah wanita simpanan. Pagi itu terasa begitu berat bagi Fanny. Matahari memang bersinar terang, burung-burung terdengar berkicau di luar. Namun hatinya sama sekali tidak bisa merasakan ketenangan yang biasanya hadir bersama suara alam itu. Semalaman ia tidak bisa tidur, memikirkan semua percakapan terakhirnya dengan Rudy yang semakin menunjukkan jarak di antara mereka. Rasa sakit itu semakin dalam karena ia sadar, bukan hanya Rudy yang membuatnya merasa diabaikan, melainkan juga ibunya dan Rini yang kini semakin berani masuk ke dalam lingkaran rumah tangganya. Ia duduk lama di kursi ruang tamu, menatap kosong ke arah jendela yang masih tertutup tirai tipis berwarna krem. Di meja ada secangkir teh yang sejak tadi tak disentuhnya. Uapnya sudah lama hilang, meninggalkan aroma samar yang hanya membuat Fanny semakin merasa hampa. Ketika suara langkah terdengar dari arah kamar, Fanny sudah tahu itu Rudy. Suaminya keluar dengan wajah lesu, namun masih sempat memeriksa layar ponselnya sebelum akhirnya berjalan ke dapur. Fanny mengamati setiap gerakannya, berusaha mencari sedikit perhatian, sedikit sapaan, atau sekadar senyum tipis yang dulu begitu mudah diberikan Rudy. Namun yang ia dapat hanyalah tatapan singkat yang penuh dengan dingin, seolah Fanny adalah orang asing yang kebetulan tinggal di rumah yang sama. Rudy. Suara Fanny akhirnya pecah, lirih namun penuh dengan ketegangan yang sudah lama ia tahan. Ada apa lagi? Rudy menjawab tanpa menoleh, membuka lemari es dan mengambil sebotol air mineral, lalu meneguknya tanpa peduli. Hati Fanny kembali perih. Ia sudah terbiasa dengan jawaban singkat itu, tapi setiap kali mendengarnya tetap saja terasa seperti ditikam. Aku cuma ingin bicara sebentar, ujarnya pelan, mencoba menahan agar suaranya tidak bergetar. Aku capek, Van. Kalau cuma mau bahas hal yang sama, lebih baik jangan sekarang. Aku ada urusan. Rudy berjalan melewatinya begitu saja, meletakkan botol di meja, lalu kembali menyiapkan diri untuk keluar. Urusan? Fanny menahan langkahnya. Urusanmu itu kan selalu dengan Rini sekarang, kan? Atau dengan ibumu yang selalu menyalahkan aku? Ucapan itu membuat Rudy berhenti sejenak. Ia menoleh, tatapannya tajam. Jangan bawa-bawa mereka kalau masalahnya ada di antara kita. Aku bosan dengan sikapmu yang selalu merasa jadi korban. Korban? Fanny nyaris tertawa getir. Memangnya aku bukan korban, Rudy? Aku yang berjuang dari awal. Aku yang mengatur keuangan. Aku yang menjaga rumah ini tetap utuh. Sementara kamu sibuk dengan mereka yang jelas-jelas hanya memanfaatkanmu. Rudy mendengus kesal. Kamu selalu menyalahkan orang lain. Kamu pikir aku tidak bisa berpikir sendiri? Aku butuh orang yang bisa membuat aku merasa dihargai, bukan selalu mengatur ini itu. Rini mengerti aku, ibuku juga hanya ingin yang terbaik untukku. Yang terbaik. Fanny kini benar-benar menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kamu menyebutnya terbaik padahal mereka menghancurkan kita sedikit demi sedikit. Keheningan menyelimuti ruangan setelah itu. Hanya suara napas mereka berdua yang terdengar berat, penuh dengan emosi yang menahan untuk tidak meledak lebih jauh. Rudy akhirnya menghela napas panjang, mengambil kunci mobil, lalu berkata dingin, "Aku harus pergi. Jangan tunggu aku makan siang." Pintu rumah terbanting keras setelah ia keluar, meninggalkan Fanny sendiri dengan hatinya yang semakin retak.
Air mata yang tadi ia tahan akhirnya jatuh juga, membasahi pipinya yang pucat. Ia terisak tanpa suara. Tubuhnya bergetar menahan semua rasa sakit yang tak bisa lagi ia sembunyikan. Siang itu, rumah terasa kosong dan sunyi. Fanny berusaha mengisi waktu dengan membereskan ruang tamu, dapur, bahkan kamar tidur. Namun pikirannya tak pernah lepas dari sikap Rudy dan bayangan wajah Rini yang selalu muncul setiap kali ia memikirkan suaminya. Ia tahu, Rini telah menjadi duri dalam rumah tangganya. Dan yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa Rudy membiarkan hal itu terjadi. Saat ia sedang melipat kain di ruang tengah, tiba-tiba ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Dengan ragu ia membuka, dan seketika tubuhnya kaku saat membaca isinya. Lihatlah bagaimana suamimu bersenang-senang dengan wanita pilihannya. Kau terlalu bodoh jika masih percaya padanya. Pesan itu disertai sebuah foto. Rudy dan Rini duduk di sebuah restoran mewah, tertawa bersama, begitu akrab seakan tidak ada dunia di luar mereka berdua. Dunia Fanny seolah runtuh seketika. Tangannya gemetar, napasnya terengah, dan dadanya terasa sesak. Ia menatap foto itu lama, berulang kali, berharap itu hanyalah editan atau kesalahan. Tapi jelas, itu nyata. Gaun yang dipakai Rini adalah gaun yang sama dengan yang pernah ia lihat dipajang di butik dekat rumah. Air mata kembali mengalir deras. Ya Tuhan, bisiknya lemah. Kenapa semua ini harus terjadi padaku? Malam harinya, ketika Rudy pulang, Fanny sudah menunggu di ruang tamu. Lampu sengaja ia nyalakan terang, dan di tangannya ada ponsel dengan foto itu yang masih terpampang jelas. Wajahnya basah, tapi matanya penuh dengan tekad. Rudy, suaranya bergetar, namun tajam. Jelaskan ini. Rudy yang baru masuk dan masih membawa tas kerja terkejut melihat foto itu. Namun alih-alih merasa bersalah, ia malah tersenyum sinis. Jadi ada yang kirim juga ke kamu, ya? Jawab aku. Fanny membentak. Suaranya pecah oleh tangis. Apa maksudmu ini? Kenapa kamu bersama dia di tempat seperti itu? Seolah-olah aku tidak pernah ada. Rudy menghela napas panjang, lalu meletakkan tasnya di sofa. Kamu tidak akan mengerti, Van. Aku butuh kebahagiaan yang sudah lama hilang dari kita. Rini membuat aku merasa hidup kembali. Kalaupun aku bersamanya, itu karena aku butuh sesuatu yang tidak lagi kudapat dari kamu. Ucapan itu seperti belati yang menusuk hati Fanny berkali-kali. Ia tak mampu lagi menahan tangisnya. Tubuhnya hampir jatuh jika tidak segera ia duduk. Aku tidak cukup buatmu, begitu? Rudy menatapnya. Dingin namun juga ada sedikit keraguan di matanya. Kamu terlalu sibuk dengan uang, dengan aturan, dengan semua hal yang membuat aku merasa terkurung. Aku ingin bebas, Van. Dan bersamanya, aku merasa bebas. Keheningan kembali menyelimuti, namun kali ini jauh lebih menyakitkan. Fanny tidak lagi bisa berkata-kata. Air matanya berbicara lebih banyak daripada semua kata yang ingin ia ucapkan. Rudy hanya memandangnya sekilas, lalu berjalan ke kamar, meninggalkan Fanny yang hancur berkeping-keping. Di ruang tamu yang kembali sunyi, Fanny duduk lama. Matanya merah, wajahnya lelah, namun hatinya mulai berubah. Rasa sakit itu perlahan berganti dengan sesuatu yang lain, keteguhan. Ia tidak bisa membiarkan semua ini terus terjadi. Rudy, Rini, bahkan ibu mertuanya, tidak boleh terus-menerus mempermainkan hidupnya. Malam itu, di tengah tangis dan luka yang mendalam, sebuah niat mulai tumbuh dalam dirinya. Niat yang perlahan-lahan akan mengubah segalanya. Pagi itu terasa berbeda bagi Fanny. Semalaman ia menangis tanpa henti. Matanya sembab dan tubuhnya lemas. Namun ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Ia mulai menyadari bahwa kelemahannya selama ini justru memberi ruang bagi Rudy, Rini, dan ibu mertuanya untuk terus menekan dan menyakiti dirinya. Di depan cermin kamar, Fanny menatap wajahnya sendiri. Rambutnya kusut, wajahnya pucat, dan mata bengkak. Namun di balik semua itu, ia bisa merasakan sesuatu yang jarang sekali ia temukan dalam dirinya selama beberapa bulan terakhir, keberanian. Aku tidak boleh terus begini, bisiknya pada bayangan sendiri. Aku tidak boleh kalah. Ia mandi lama, merapikan diri, lalu mengenakan pakaian rapi meski tidak ada janji dengan siapapun hari itu. Ia sengaja melakukannya agar merasa lebih kuat, lebih berharga, lebih pantas berdiri menghadapi kenyataan.
Rudy pulang menjelang siang. Wajahnya tampak lelah. Namun ada sisa aroma parfum mahal yang sama sekali bukan milik Fanny. Itu cukup bagi Fanny untuk tahu dari mana suaminya pulang. Hatinya kembali terasa panas, tapi ia berhasil menahan diri. Tidak lagi ia menyambut dengan air mata atau teriakan, kali ini ia hanya menatapnya tenang. "Kamu dari mana?" Suaranya tenang, datar, nyaris dingin. Rudy menoleh sebentar, lalu meletakkan jaket di kursi. "Ada urusan." "Urusan atau Rini?" Fanny menatap tajam, membuat Rudy sedikit terdiam. "Apapun yang kamu pikir, itu urusanku. Jangan ikut campur." Fanny tersenyum tipis, meski hatinya kembali terasa perih. "Kamu benar. Itu urusanmu. Tapi kamu lupa satu hal, Ruth. Semua yang kamu pakai, semua yang kamu habiskan, semua yang kamu nikmati bersama dia, itu uangku. Itu jerih payahku. Itu hidupku yang kau sia-siakan." Rudy terdiam sejenak, tatapannya goyah. Namun ia memilih kembali mengeraskan suara. "Aku tidak butuh diingatkan setiap saat soal itu. Aku juga bekerja, Van. Aku juga punya harga diri." "Bekerja?" Fanny menatapnya dalam. "Apa cukup gajimu untuk makan malam di restoran mewah, menginap di hotel, dan liburan seperti yang kalian rencanakan? Kamu pikir aku tidak tahu, Ruth? Aku tahu segalanya. Dan aku akan hentikan semua itu." Rudy menegang, wajahnya berubah. "Apa maksudmu?" Fanny tidak menjawab. Ia hanya berjalan melewatinya, meninggalkan Rudy yang masih terkejut dengan ketenangan yang tidak biasa itu. Siang itu, Fanny pergi ke bank. Ia duduk lama di ruang tunggu, menunggu giliran dipanggil, sambil memandangi beberapa orang yang keluar masuk dengan wajah beragam. Ada yang bahagia, ada yang terburu-buru, ada pula yang tampak gelisah. Ia tersenyum kecil, membayangkan wajah ibu mertuanya nanti ketika menyadari semua akses keuangannya tiba-tiba ditutup. Ketika nomornya dipanggil, Fanny maju dengan langkah mantap. Ia sudah membawa semua dokumen, semua bukti bahwa aset yang selama ini dipakai Rudy dan ibunya bersumber dari rekening atas namanya. Proses itu cukup panjang, tapi setiap tanda tangan yang ia bubuhkan memberi rasa lega tersendiri. Seolah ia sedang menarik kembali sedikit demi sedikit hidupnya yang telah direbut. Petugas bank menatapnya ramah. "Baik, Bu Fanny. Mulai hari ini, semua kartu tambahan yang terhubung dengan rekening ibu sudah kami blokir. Tidak ada transaksi yang bisa dilakukan selain oleh ibu sendiri." Fanny tersenyum tipis, menahan gejolak di dadanya. "Terima kasih. Itu yang saya inginkan." Ia keluar dari bank dengan langkah ringan, meski di dalam hatinya ia tahu badai besar akan segera datang. Namun kali ini ia siap. Sore menjelang malam, teleponnya mulai berdering tanpa henti. Awalnya dari ibu mertua, lalu dari Rudy. Fanny tidak mengangkat satu pun. Ia hanya menatap layar ponsel yang terus bergetar, bibirnya tersungging senyum getir. Tak lama kemudian, pesan masuk bertubi-tubi. "Apa-apaan ini, Fanny? Kenapa semua kartu saya ditolak? Saya di luar negeri, bagaimana saya bayar hotel?" "Fanny, jawab teleponku. Ini keterlaluan. Kamu sengaja mau mempermalukan saya di depan orang-orang? Kamu pikir kamu siapa?" Fanny membaca setiap kata itu dengan hati bergetar. Ada rasa takut, tapi juga ada kepuasan yang tak bisa ia sembunyikan. Ia tahu, inilah kali pertama ibu mertuanya benar-benar merasakan bagaimana rasanya kehilangan kendali. Tak lama kemudian, Rudy pulang dengan wajah merah padam. Ia langsung membanting pintu, membuat rumah bergema. "Fanny, apa yang kamu lakukan?" bentaknya. Fanny menatapnya tenang. "Aku hanya mengambil kembali apa yang memang milikku." "Kamu gila. Ibu di luar negeri sekarang. Dia malu besar karena tidak bisa bayar hotel. Semua orang lihat. Van, kamu sengaja mau mempermalukan dia?" Fanny berdiri perlahan, menatap suaminya lurus tanpa gentar. "Dia yang mempermalukan dirinya sendiri, Ruth. Dia liburan dengan uangku, bersama wanita yang kamu bawa masuk ke hidup kita. Kamu pikir aku akan diam? Tid, aku sudah cukup lama diam." Rudy terperangah. Kata-kata Fanny kali ini tidak lagi penuh tangisan, melainkan penuh tekad. Ia seolah berhadapan dengan Fanny yang berbeda,
Lebih kuat, lebih dingin. Ini tidak bisa diteruskan. Van, suara Rudy bergetar, entah karena marah atau takut. Kamu sudah kelewatan. Fanny mendekat. Suaranya rendah namun tajam. Tidak, Ruth. Justru selama ini aku yang terlalu baik. Mulai sekarang, aku akan tunjukkan siapa sebenarnya yang kelewatan. Malam itu, rumah mereka dipenuhi keheningan yang menyesakkan. Rudy berkali-kali mencoba menelepon ibunya, menjelaskan, meminta maaf, tapi suara teriak marah sang ibu terdengar hingga ke telinga Fanny yang duduk di ruang tamu. Ia tidak bergeming. Ia hanya mendengarkan dari jauh, merasakan sedikit demi sedikit beban dalam dirinya terangkat. Ia tahu, ini baru permulaan. Rini belum disentuh, Rudy belum sepenuhnya tersadar, dan ibu mertua belum benar-benar hancur. Tapi langkah pertama sudah ia ambil, dan tidak ada jalan untuk mundur. Fanny menatap keluar jendela, malam begitu gelap, tapi di hatinya perlahan muncul cahaya kecil. Sebuah cahaya yang lahir dari luka, air mata, dan keberanian yang terpaksa ia temukan. Pagi itu, telepon rumah berdering tanpa henti. Sejak subuh, suara nyaringnya sudah memecah kesunyian, membuat suasana rumah semakin tegang. Fanny sengaja membiarkannya berdering. Ia duduk di meja makan, menyiapkan sarapan sederhana untuk dirinya sendiri, sementara Rudy mondar-mandir dengan wajah kusut. Fanny, kenapa kamu diam saja? Itu dari ibu. Dia marah besar. Rudy membentak, matanya penuh panik. Fanny menyendok nasi ke piringnya. Tenang, seolah tidak mendengar. Fanny, suara Rudy meninggi. Barulah Fanny menoleh. Tatapannya dingin. Aku tidak punya urusan dengan ibumu. Yang punya urusan itu kamu. Dia pergi liburan, bersenang-senang dengan uang yang bukan miliknya. Sekarang dia merasakan akibatnya. Itu adil. Rudy terdiam, wajahnya memerah. Kamu sengaja mempermalukan dia di depan orang banyak. Kamu tahu betapa ibu dihormati di lingkungannya? Sekarang semua orang melihat ibu tidak bisa bayar hotel. Tidak bisa makan malam di restoran. Semua kartu ditolak. Kamu puas? Fanny meletakkan sendok, lalu menatap lurus pada Rudy. Aku puas, Ruth. Karena akhirnya dia tahu rasanya dipermalukan. Rasanya jatuh di hadapan orang lain. Rasanya ditertawakan. Itu semua pernah aku rasakan berkali-kali di hadapanmu dan keluargamu. Sekarang giliran mereka. Kata-kata itu menghantam Rudy. Ia ingin melawan, ingin berteriak lebih keras, tapi tak ada yang bisa ia ucapkan. Karena jauh di dalam hatinya, ia tahu Fanny benar. Tak lama kemudian, ponsel Fanny berdering. Kali ini dari nomor Rini. Nama itu saja sudah cukup membuat darahnya mendidih. Dengan tangan bergetar, ia menekan tombol jawab. Fanny, suara Rini terdengar sinis, datar namun penuh ejekan. Apa yang kamu lakukan benar-benar keterlaluan. Ibu Rudy dipermalukan di luar negeri karena ulahmu. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir dengan uangmu kamu bisa seenaknya menghancurkan keluarga ini? Fanny menarik napas panjang, menahan amarah. Aku tidak menghancurkan siapapun, Rini. Aku hanya menarik kembali apa yang selama ini dimanfaatkan. Kalau ibunya dipermalukan, itu karena dia sendiri yang tidak tahu diri. Dan kamu, suaranya menurun, tajam menusuk. Kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu lakukan dengan Rudy? Jangan kira aku buta. Terdengar tawa kecil dari seberang. Jadi kamu sudah tahu? Baguslah. Memangnya kamu masih berharap bisa mempertahankan dia? Fanny, dengarkan aku baik-baik. Rudy mencintaiku. Aku bisa memberikan apa yang tidak bisa kamu berikan. Kamu terlalu kaku, terlalu sibuk dengan aturan dan uang. Sementara aku bisa membuat dia bahagia. Kata-kata itu membuat dada Fanny sesak. Namun ia menahan tangisnya. Bahagia? Bahagia dengan uang yang bukan milikmu? Dengan fasilitas yang bukan hakmu? Kamu pikir kebahagiaan bisa dibeli dari hasil memanfaatkan orang lain? Rini tertawa keras. Suara angkuhnya memenuhi telinga Fanny. Apapun kata kamu, Fanny. Faktanya, aku yang bersamanya sekarang. Aku yang dia cari ketika dia ingin tertawa. Ketika dia ingin merasa hidup. Kamu cuma sisa. Kamu hanya istri di atas kertas. Klik. Sambungan diputus sepihak.
Fanny menatap ponsel itu lama, tangannya gemetar. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Tapi di balik tangis itu, ada api yang semakin menyala. Rini sudah terlalu jauh, dan ia tidak akan membiarkannya menang. Hari itu, kabar tentang ibu mertua Fanny yang dipermalukan di luar negeri menyebar cepat di kalangan kerabat. Grup keluarga di ponsel Fanny ramai dengan gosip, sindiran, dan rasa malu yang tidak bisa ditutupi lagi. Banyak yang bertanya-tanya kenapa hal itu bisa terjadi. Sementara selama ini keluarga Rudi dikenal kaya dan terpandang. Ibu mertua menelepon berulang kali. Suaranya penuh amarah, menyalahkan Fanny habis-habisan. Dasar perempuan tidak tahu diri. Kamu pikir kamu bisa mengendalikan hidup kami semua dengan uangmu? Kamu akan menyesal. Fanny, kamu akan kutendang keluar dari keluarga ini. Namun Fanny tidak gentar. Untuk pertama kalinya, ia membalas dengan suara tegas. Aku sudah lama dianggap tidak ada di keluarga ini. Jadi kalau sekarang kamu mengancam akan menendangku keluar, aku tidak takut. Aku sudah lebih dulu disisihkan olehmu dan anakmu sendiri. Telepon ditutup dengan teriakan marah sang ibu, tapi Fanny justru merasa lebih lega. Kata-kata itu seperti beban yang akhirnya berhasil ia lepaskan setelah lama dipendam. Malam tiba. Rudi duduk di ruang tamu, wajahnya kusut, rambutnya acak-acakan. Ponsel terus ia pegang sambil mencoba menenangkan ibunya yang masih mengamuk dari luar negeri. Fanny lewat begitu saja, hendak ke kamar, namun langkahnya terhenti ketika Rudi bersuara. Van, suaranya serak. Kamu tahu kan kamu sudah menghancurkan semuanya. Fanny berhenti, lalu menoleh dengan tatapan tajam. Tidak, Ruth. Aku justru baru mulai membangunnya kembali. Tapi bukan dengan cara yang kamu mau. Aku tidak akan biarkan kamu, ibumu, atau Rini terus menginjak aku. Rudi terdiam, matanya berkaca-kaca. Namun ia memilih menunduk, tidak berani menatap balik. Fanny melanjutkan langkahnya ke kamar, meninggalkan Rudi dalam kebingungan dan rasa bersalah yang mulai menghantui. Di dalam kamar, Fanny duduk lama di tepi ranjang. Hatinya masih sakit, tubuhnya masih lelah, tapi ia tahu ia sudah berada di jalan yang benar. Ia menutup mata, membayangkan apa langkah selanjutnya. Ia tahu ini belum selesai. Belum sama sekali. Rini masih harus dihadapi. Ibu mertua masih akan melawan. Dan Rudi, entah akan kembali atau semakin jauh meninggalkannya. Namun satu hal pasti, Fanny tidak lagi sama. Ia bukan lagi perempuan yang hanya bisa menangis dalam diam. Ia sudah bangkit. Dan siapapun yang meremehkannya akan segera tahu betapa besar harga yang harus mereka bayar. Malam itu kota dipenuhi cahaya lampu. Jalanan ramai, kafe dan restoran berderet dengan suara riuh tawa para pengunjungnya. Namun di sebuah rumah besar di pinggiran kota, keheningan mencekam terasa begitu kuat. Fanny berdiri di depan jendela kamarnya, menatap keluar. Di tangannya ada sebuah dokumen yang baru saja ia tanda tangani sore tadi. Dokumen itu sederhana, hanya beberapa lembar kertas, tapi isinya mampu mengguncang kehidupan siapapun yang menyentuhnya. Ia tersenyum tipis. Semua langkahnya perlahan mulai membuahkan hasil. Ibu mertua kini jatuh martabatnya, dipermalukan di negeri orang. Rudi semakin goyah, terhimpit antara rasa bersalah dan kebingungan. Rini, perempuan itu masih terus bermain, tapi Fanny tahu waktunya tidak lama lagi. Ponselnya berdering. Nama yang muncul di layar membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Ia mengangkat perlahan. Ya. Saya sudah siap. Lakukan seperti yang sudah kita rencanakan. Ucapnya pelan, suaranya dingin namun penuh keyakinan. Baik, Bu Fanny, jawab suara di seberang. Klik. Sambungan terputus. Fanny menutup mata sejenak, merasakan seluruh tubuhnya bergetar. Bukan karena takut, melainkan karena semangat baru yang terus menguat dalam dirinya. Sementara itu, di sebuah hotel mewah di luar negeri, ibu mertua duduk di lobi dengan wajah pucat, dikelilingi oleh orang-orang yang berbisik-bisik sinis. Rini berdiri tak jauh darinya. Gelisah, sementara Rudi menunduk dalam diam. Malu, marah, dan ketakutan bercampur jadi satu. Mereka tidak tahu bahwa semua ini baru permulaan. Fanny membuka matanya, menatap bayangan dirinya sendiri di kaca jendela. Sekarang giliran kalian yang merasakan sakitnya. Bisiknya. Aku akan buat kalian tahu betapa mahal harga dari mengkhianati aku. Di luar,
Malam semakin pekat. Namun di hati Fanny, cahaya dendam dan kekuatan baru terus menyala, lebih terang dari apapun. Bunga mawar itu epilog yang menggantung. Rania. Ia menegaskan bahwa perjalanan Fanny belum selesai, justru baru dimulai. Epilog ini memberi rasa penasaran. Apa rencana rahasia Fanny? Siapa yang diajaknya bekerja sama? Bagaimana nasib Rini, Rudy, dan ibu mertua selanjutnya?